Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang sistem informasi penjualan aplikasi Mokapos di PT Gamoda Abadi Berjaya. Nah, di sini kami beranggotakan ada 5. Yang pertama itu ada Abdul Aziz, yang kedua Asep Saifullah, kebetulan saya sendiri, yang ketiga Asfi Aprilia, yang keempat ada Marliana, dan yang terakhir ada Novia Indah Sapitri. Oke, di sini ada latar belakang masalah. Perkembangan teknologi ini menggunakan komputer dan sistemnya sudah menjadi kebutuhan yang utama dalam peningkatan kinerja suatu perusahaan. Namun pada faktanya, masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan sistem terkomputerisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dengan sistem komputer. Pada dunia perdagangan, keakuratan informasi umumnya sangat dibutuhkan, terutama informasi mengenai harga jual dan harga pokok penjual dalam sistem informasi penjualan, karena kekuatan informasi tersebut mempengaruhi hubungan perusahaan terhadap konsumen, serta sistem informasi penjualan pada perusahaan itu sendiri. Kemampuan mengolah data dan menggunakan informasi secara efektif merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Dalam proses penjurnalan masih menggunakan sistem manual. Oke, di sini kita akan membahas mengenai metode penelitian. Metode yang kita gunakan itu ada 2. Yang pertama itu metode pengumpulan data. Nah, di metode pengumpulan data itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga itu ada studi kepustakaan. Nah, yang selanjutnya itu ada metode pengembangan software. Di dalam metode pengembangan software ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu ada desain, yang kedua itu kode generation, yang ketiga testing, dan yang keempat itu support. Oke, di sini akan dilanjutkan lagi oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya ke slide selanjutnya, yaitu ruang lingkup. Penulis menyadari bahwa aktivitas di PT Gamoda Abadi Berjaya bukan hanya penjualan barang secara tunai, karena terdapat aktivitas sistem lain seperti penggajian dan sistem pembelian. Namun, demikian mengingat keterbatasan waktu, maka dalam tugas kuliah kerja praktek ini, penulis batasi hanya dengan membahas tentang rancangan bangun sistem informasi penjualan pada PT Gamoda Abadi Berjaya yang meliputi beberapa proses, yaitu ada pemesanan, ada proses pembayaran, dan proses pencatatan, di mana proses transaksi dan pencatatan dokumen menggunakan Mokapos. Proses tersebut dimulai dari mengelola data user, data customer, data barang, transaksi, pembayaran, dan jurnal umum, beserta laporan penjualan yang dibuat. Dilanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengertian penjualan. Ya, di sini penjualan tunai adalah penjualan bersifat cash, yang dimana penjualan dilakukan setelah terdapat kesepakatan harga antara penjualan dengan pembelian. Lalu pembeli dapat membayar secara langsung dan barang dapat langsung dimiliki. Penjualan tunai merupakan sistem yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjual barang dengan cara mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Setelah pembeli melakukan pembayaran, baru barang diserahkan, kemudian transaksi penjualan dicatat. Ke slide selanjutnya, yaitu peralatan pendukung. Ada beberapa peralatan pendukung, yaitu ada UML, ada IRD, dan LRS. Di sini ada UML menurut Rosa, AS, dan M. Salahuddin dalam Adan Wijaya Christian 2019 menyatakan bahwa alat bantu analisa dan perencanaan yang dipakai dalam sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasi sistem perangkat lunak. Penulisan menggunakan alat bantu analisa yaitu UML adalah standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis,
dan desain serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi. Di sini ada IRD. IRD adalah suatu model data yang dikembangkan berisi himpunan entitas dan relasi yang dilengkapi dengan atribut yang mempresentasikan secara sistematis dari tabel data yang ditinjau. Dan selanjutnya ada LRS. Di sini adalah sebuah model yang digunakan dengan sebuah diagram R akan mengikuti pola atau aturan pemodelan dengan konversi LRS. Maka perubahan yang terjadi adalah mengikuti aturan-aturan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan pendukung. Yaitu ada XAMPP adalah program aplikasi gratis di kalangan developer atau programmer yang digunakan untuk mengembangkan website berbasis PHP dan MySQL. Selanjutnya PHP MyAdmin, aplikasi web untuk mengelola database MySQL dan database MariaDB dengan mudah melalui antarmuka atau interface grafis. Selanjutnya Laravel, sebuah framework PHP yang dilirik di bawah lisensi MIT dan dibangun dengan konsep MVC atau model view controller. Selanjutnya Node.js merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan JavaScript pada sisi server. Selanjutnya di sini ada diagram use case yang terdiri dari login, data master, transaksi, laporan, dan logout. Login terdiri dari halaman utama, data master, user, customer, dan barang. Transaksi, penjualan, dan detail penjualan. Laporan, jurnal, detail jurnal. Yang terakhir, logout. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Marliana. Activity diagram. Dimulai dari customer melihat barang, kemudian menanyakan harga barang. Lalu customer mengkonfirmasi harga barang ke SPG dan kemudian menerima konfirmasi harga barang. Jika customer tidak membuat konfirmasi, tidak berminat, maka transaksi selesai. Jika iya, maka SPG akan menginput data customer dan barang. Kemudian customer mengisi data dan melakukan pembayaran. Kemudian SPG menerima pembayaran dan mencetak struk. Kemudian customer menerima struk dan barang. Jika mencetak struk, SPG membuat laporan harian stok dan penjualan. Dilanjutkan dengan mengirim laporan harian setiap minggunya. Kemudian mengecek laporan harian stok dan penjualan masing-masing toko. Kemudian mencatat data transaksi dan membuat laporan setiap bulan. Next. Diagram ERD pada peta moda dipercaya yaitu ada user dengan meliputi ID user, nama user, email, dan password. Kemudian user dapat menginput data customer dengan adanya ID kas, nama kas, email kas, dan alamat kas. Kemudian customer dapat membeli barang dengan adanya ID barang, nama barang, harga, dan stok. Kemudian barang diinput kembali ke penjualan dengan adanya ID order, nama barang, ID kas, subtotal, tanggal order, dan jumlah barang. Kemudian penjualan dapat dan menerbitkan detail penjualan dengan adanya ID order, ID barang, nama barang, dan subtotal. Kemudian penjualan diinput kembali ke jurnal dengan adanya ID jurnal, nama kas, total transaksi, debit kredit, dan nama barang. Kemudian jurnal meliputi lagi dapat diterbitkan detail jurnal yaitu ID jurnal, debit, dan kredit. Diagram LRS yang ada di PT Moda Badi Berjaya. Untuk diagram LRS-nya terdiri dari 7 tabel, yaitu ada user, customer, barang, penjualan, detail penjualan, jurnal, dan detail jurnal.
Yang pertama, untuk tabel user ada ID user sebagai primary key, nama user, dan password. Dan tabel user ada ID cache sebagai primary key, nama cache, nomor telepon, email cache, alamat cache. Dan untuk tabel barang ada ID barang sebagai primary key, nama barang, harga, dan stok. Dan untuk tabel penjualan ada ID order sebagai primary key, tanggal order, ID barang sebagai foreign key, nama barang, jumlah barang, dan ID cash sebagai foreign key, kemudian total. Untuk tabel detail jurnal ada ID order, ID barang, nama barang, subtotal. Dan untuk tabel jurnal ada ID jurnal sebagai primary key, nama cash, nama barang, debit, kredit, subtotal. Untuk tabel detail jurnal ada ID jurnal dan detail debit, kredit. Kemudian untuk kelas diagram di PT Gamoda Budi Berjaya tidak jauh berbeda dengan diagram LRS, yaitu ada user, customer, barang, penjualan, detail penjualan, jurnal, dan detail jurnal. Untuk tabel usernya itu kita akan bisa untuk menambah user dan untuk mengedit user serta hapus. Customer dan barang tidak jauh berbeda dengan tabel yang ada di user, yang itu bisa menambah data customer, menambah data barang, mengedit barang dan customer serta hapus. Kemudian di tabel penjualan ada untuk menyimpan dan hapus. Untuk detail penjualan ada simpan dan cetak. Kemudian untuk tabel jurnal ada untuk cetak, detail jurnal serta cetak juga. Untuk squeeze diagram, yaitu yang saya tampilkan sekarang adalah squeeze diagram penjualan dari PT Gamoda Budi Berjaya. Dari HO dapat melihat ke halaman penjualan, kemudian setelah data customer, data barang sudah diinput terlebih dahulu, nantinya akan bisa dari HO-nya langsung ke input penjualannya saja, seperti penjualan barang langsung diinput, kemudian klik simpan, subdata, kemudian simpan penjualan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.